Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Kadir dengan NIM E3212205. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu ekonomi manajerial tentang konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Baik, kita masuk di definisi dan ruang lingkup konsep dasar elastisitas dalam ekonomi manajerial. Elastisitas adalah konsep fundamental dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dari suatu variabel dapat mengetahui variabel lainnya. Dalam konteks ekonomi manajerial, elastisitas membantu manajer memahami bagaimana perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Kita lanjut. Di sini ada ruang lingkup elastisitas. Yang pertama itu, poin pertama, ada elastisitas harga permintaan, yaitu mengukur beberapa besar perubahan kuantitas yang diminta ketika harga berubah. Yang kedua itu ada elastisitas pendapatan, menilai respon permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Yang ketiga itu ada elastisitas silang, menganalisis dampak perubahan harga suatu barang terhadap permintaan barang lain. Kita masuk di konsep dasar elastisitas permintaan penawaran. Kita masuk di permintaan. Poin pertama, itu ada konsep dasar elastisitas permintaan. Dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, elastisitas permintaan harga, elastisitas permintaan silang, dan elastisitas permintaan pendapatan. Kita masuk di elastisitas permintaan harga, menunjukkan sampai di mana kuantitas akan mengalami perubahan apabila harga berubah. Elastisitas permintaan silang mengukur sampai di mana kuantitas akan berubah apabila harga barang lain mengalami perubahan. Baik, di sini ada elastisitas penawaran. Baik, konsep yang disebut elastisitas penawaran adalah tentang sejauh mana produsen atau penjual menanggapi perubahan harga barang atau jasa. Dalam analisis ekonomi, elastisitas penawaran memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana produsen menanggapi perubahan harga dan bagaimana hal itu berdampak dan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan. Sini kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Sini ada berapa poinnya? Sini ada 5 poin. 5 poin ini yang pertama itu ada banyaknya barang pengganti yang tersedia. Maksudnya itu, jika suatu barang mempunyai banyak perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan tersebut. Yang kedua itu ada permintaan, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Sini kita lihat besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah harganya. Yang ketiga itu ada jangka waktu analisis. Di sini ada semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis semakin sifat permintaan suatu barang. Yang keempat itu ada produk mewah versus kebutuhan. Maksudnya itu sini ada permintaan akan produk, kebutuhan cenderung tidak elastis, di mana konsumen sangat membutuhkan produk tersebut dan mungkin sulit mencari substitusinya. Yang kelima itu ada perubahan harga dan barang yang diminta. Di sini ada yaitu hal ini akan mempengaruhi golongan lain untuk meminta barang tersebut, sehingga permintaannya menjadi elastis.
Lanjut, kita masih masuk di faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Jadi sini ada 7 poin. Yang pertama itu jumlah persediaan. Perusahaan menyimpan atau memiliki ketersediaan barang dalam jumlah besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Yang kedua, mobilitas faktor produksi. Di sini ada faktor produksi. Suatu perusahaan dapat dibatalkan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Yang ketiga itu ada waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Waktu yang dibedakan menjadi 3. Sini poin pertama, jangka waktu yang sangat pendek. Produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek karena penawaran tergantung persediaannya. Kita masuk di yang poin ke-7 itu ada inovasi teknologi. Baik. Di sini ada hubungan elastisitas permintaan dan penawaran dengan penerimaan total dan penerimaan marginal. Di sini sini ada hubungan antara elastisitas permintaan, penerimaan total dan penerimaan marginal. Dapat simpulkan sebagai berikut. Di sini ada permintaan elastis menyebabkan penerimaan total berkurang saat harga naik dan meningkat saat harga turun. Di sini ada permintaan elastis menyebabkan, jadi penyebabnya itu total meningkat saat harga naik dan menurun saat harga turun. Di sini ada lanjut, sini ada fungsi alias penawaran. Jika permintaan elastis, kenaikan harga 10% akan menyebabkan penurunan permintaan lebih kecil daripada 10%. Akibatnya, total revenue meningkat dan marginal negatif. Yang kedua ada jika permintaan elastis, kenaikan harga 10% akan menurunkan permintaan lebih besar daripada 10%. Akibatnya, total revenue menurun dan marginal positif. Yang poin ketiga, jika elastis permintaan mitari, kenaikan harga 10% akan menurunkan permintaan sebesar 10% juga. Akibatnya, total revenue tidak berubah dan marginal sama dengan 0. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.